Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Jumat 9 Juni 2023 dalam pekan biasa ke-9 tahun A. Bacaan dibawakan oleh Willy Wibianto, Mazmur dilantunkan oleh Nikolaus Cipto, dan renungan ditulis oleh Maria Monica. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah mewujudkan kebaikan bersama untuk hidup dalam damai dan sejahtera. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, terima kasih untuk hari baru ini. Karunia yang Kau limpahkan dalam hidup kami sungguh amat besar, dan seperti diingatkan oleh orang kudus-Mu, Santo Ignatius dari Loyola, biarlah segala karunia ini menjadi sarana bagi kami untuk semakin mengenal Engkau secara lebih baik, lebih mencintai dan melayani Engkau dengan lebih setia. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari kitab Tobit bab 11 ayat 5 sampai dengan 14. Pada waktu itu, duduklah Hana mengamati jalan yang bakal ditempuh Tobia, anaknya. Ia telah mendapat firasat bahwa anaknya tengah datang. Berkatalah Hana kepada ayah Tobia, "Sungguh, anakmu tengah datang, dan juga orang yang menyertainya." Sebelum Tobia mendekati ayahnya, berkatalah Rafael kepadanya, "Aku yakin bahwa mata ayahmu akan dibuka. Oleskanlah empedu ikan itu pada matanya. Obat itu akan meresap dahulu, lalu akan terkelupaslah bintik-bintik putih itu dari matanya. Maka ayahmu akan melihat lagi dan memandang cahaya." Adapun Hana bergegas-gegas mendekap anaknya, lalu berkatalah ia, "Setelah engkau kulihat, anakku, sekarang aku dapat mati." Dan ia pun menangis. Tobit pun berdiri, dan meskipun kakinya tersandung-sandung, ia keluar dari pintu pelataran rumah. Tobia menghampiri ayahnya dengan membawa empedu ikan itu. Lalu ditiupinya mata Tobit, ditopangnya ayahnya, dan kemudian berkatalah ia kepadanya, "Tabahkan hatimu, ayah." Kemudian obat itu dioleskannya pada mata Tobit dan dibiarkannya sebentar. Lalu dengan kedua belah tangan dikelupaskannya sesuatu dari ujung-ujung matanya. Maka Tobit mendekap Tobia sambil menangis. Katanya, "Aku melihat engkau, anakku, cahaya mataku." Ia menyambung pula, "Terpujilah Allah, terpujilah namanya yang besar, terpujilah para malaikatnya yang kudus. Hendaklah nama Tuhan yang besar berada di atas kita, dan terpujilah segala malaikat untuk selama-lamanya."
Sungguh, aku telah disiksa oleh Tuhan, tetapi aku melihat kembali anakku Tobia. Demikianlah sabda Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Tuhan tetap setia untuk selama-lamanya. Dialah yang menegakkan keadilan untuk orang yang diperas dan memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Tuhan membuka mata orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Anak yatim dan janda ditegakkannya kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allahmu ya Sion turun-temurun. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Haleluya, haleluya. Barang siapa mengasihi aku akan mentaati sabdaku. Bapa-Ku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya. Haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Markus bab 12 ayat 35 sampai dengan 37. Pada suatu hari, Yesus mengajar di bait Allah. Katanya, bagaimana ahli-ahli Taurat dapat mengatakan bahwa Mesias adalah anak Daud? Daud sendiri berkata dengan ilham Roh Kudus,
Tuhan telah bersabda kepada tuanku, duduklah di sisi kananku, sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Jadi Daud sendiri menyebut dia tuannya. Bagaimana mungkin ia sekaligus anaknya? Orang yang besar jumlahnya mendengarkan Yesus dengan penuh minat. Demikianlah sabda Tuhan. Mindset berkembang, cara pandang berubah. Renungan dibawakan oleh Maria Monica. Saat ini, kita sering mendengar penilaian seseorang terhadap yang lain tentang cara berpikir. Ada ungkapan, si A ini orangnya positive thinking, sedang si B itu negative thinking. Dalam pergaulan, berelasi dengan orang yang positive thinking terasa lebih nyaman, ringan, dan menggembirakan. Sedangkan dengan orang yang negative thinking, kita kadang seperti terseret ke dalam dunia yang suram dan kurang menggembirakan. Tentu ungkapan ini bukan bermaksud menghindari orang yang cenderung berpikir negatif. Namun secara natural, semua itu terjadi. Mindset atau pola pikir tiap orang tidak sama. Semua sangat dipengaruhi oleh pengalaman dan pemahaman yang dilatar belakangi oleh pelbagai informasi yang diterimanya. Ada yang mendefinisikan mindset sebagai suatu kumpulan pemikiran yang terbentuk sesuai pengalaman dan keyakinan, sehingga memengaruhi perilaku dan cara berpikir seseorang dalam menentukan sikap, pendapat, hingga cara pandang yang menentukan masa depannya. Ibu, bapak, kaum muda, rekan seperjalanan yang dikasihi Tuhan, soal pergeseran mindset ini tentu bukan cuma masalah manusia masa kini. Zaman Yesus Kristus hidup 2000 tahun lalu pun hal itu telah mengemuka. Contohnya, ya seperti yang kita dengar dalam Injil hari ini tentang Mesias anak Daud. Sebelumnya pada bacaan Injil 1 Juni yang lalu, kita juga sudah mendengar seruan Bartimeus, si buta yang duduk di pinggir jalan itu, yang memanggil Yesus sebagai anak Daud. Hal itu tidak salah. Memang Yesus berada dalam garis keturunan Raja Daud. Namun dalam Injil yang dikisahkan hari ini, Yesus ingin mengoreksi makna anak Daud yang disematkan kepadanya. Memang tidak salah jika seluruh kaum Israel saat itu mengharapkan Mesias sebagai anak Daud dalam arti untuk mengembalikan zaman keemasan kerajaan Israel yang bersatu di bawah Raja Daud masa lalu itu yang sangat disegani oleh bangsa-bangsa lain. Maka konsekuensinya dalam pikiran mereka, Mesias yang dinantikan itu harus menjadi raja, politisi, dan pemimpin militer yang handal seperti Raja Daud, bahkan jika mungkin melebihinya. Itulah pemikiran duniawi mereka. Tapi hari ini, Yesus mengajukan pertanyaan yang menggelitik pemikiran para ahli Taurat itu dengan tujuan membuka mata dan menyadarkan bangsanya untuk menanggalkan cara pandang kuno tersebut. Karena makna pembebasan yang dibawa oleh Mesias, yaitu Yesus Kristus ini, bukan pembebasan bangsa Israel dari penjajahan asing semata,
melainkan menjadi pembebas bagi seluruh umat manusia dari penjajahan dan belenggu dosa. Yesus juga ingin mereka terbebas dari pandangan sempit tentang Mesias dan Allah. Saudara-saudariku yang terkasih, proses mata terbuka dalam arti memiliki cara pandang yang baru adalah keniscayaan dalam proses keseharian hidup kita. Sama seperti cerita tentang Tobit yang melalui Tobia anaknya yang mendapat petunjuk dari malaikat Rafael untuk mengoleskan empedu ikan ke mata ayahnya yang diselimuti oleh bintik-bintik putih hingga terkelupas dan membuat matanya jadi terang dan melihat kembali. Begitulah juga pengalaman hidup kita. Bintik-bintik putih yang mengaburkan pandangan kita tentang rencana Allah melalui hidup kita kerap menyelimuti mindset kita. Seringkali itu membuat pola berpikir kita terselubung sehingga cenderung berpikir negatif atau sempit. Saya membayangkan pada hari ini Yesus mengajak saya dan Anda untuk mengubah mindset dengan membuka diri menjadi orang dengan growth mindset atau mindset yang berkembang, yaitu orang yang mau melihat dirinya bukan semata-mata sebagai sesuatu yang baku yang tidak dapat berubah, melainkan orang yang mau terus belajar, terbuka pada cara pandang baru, dengan kesediaan menerima kritik serta masukan yang benar dalam bentuk apapun dan dari siapapun. Dan ucapan syukur yang luar biasa dari Tobit atas matanya yang terbuka itu memperingatkan kita tentang seberapa besar pujian dan ungkapan syukur kita kepada Allah atas segala yang kita terima hingga hari ini. Terpujilah Allah, terpujilah namanya yang besar, terpujilah para malaikatnya yang kudus. Hendaklah nama Tuhan yang besar berada di atas kita, dan terpujilah segala malaikat untuk selama-lamanya. Kesadaran akan segala yang kita alami hari ini, bahwa itu adalah hanya karena perkenanan, kemurahan, dan kebesaran Allah yang mengatasi kita semua, kiranya membawa kita semakin peka pada apa yang harus kita lakukan kepada sesama yang membutuhkan, sebagai wujud syukur dan kasih kita kepada Allah yang telah memberikan kasih-Nya kepada kita sepanjang hidup ini. Marilah berdoa. Allah Bapa Pencipta, Pengasih dan Penyayang, puji syukur kami haturkan kepadamu untuk kehidupan dan daya hidup yang Kau limpahkan bagi kami. Ampunilah segala kelalaian dan dosa kami, karena kami masih sering membutakan mata hati dan pikiran kami terhadap bimbingan-Mu. Kami mau lebih terbuka ya Bapa, agar daya hidup yang Kau hembuskan bagi kami semakin bertumbuh, berkembang, dan berbuah. Demi Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami, yang bersatu dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah yang berkuasa, kini dan sepanjang masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.